Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, yaitu bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada suatu malam yang diberkahi oleh Allah yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Selain itu, Ramadan juga merupakan awal mula diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bulan ini menjadi bulan yang paling mulia dan paling agung dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, salah satu ibadah yang paling utama yang dapat kita laksanakan di bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak tilawah Al-Quran dan menghatamkannya hingga sempurna. Saya ingin membagikan 3 tips agar di bulan Ramadan ini kita dengan mudah dapat menghatamkan Al-Quran. Yang pertama, harus diawali dengan niat yang sungguh-sungguh dan komitmen yang kuat di dalam diri kita bahwa kita benar-benar akan menyelesaikan hataman Al-Quran tersebut. Dengan niat tersebut, insya Allah akan memudahkan bagi kita untuk mencapainya. Kemudian yang kedua, yaitu membuat target berapa kali yang ingin kita hatamkan. Nah, tentu disesuaikan dengan kemampuan kita. Misalnya kita ingin hatam 3 kali selama bulan Ramadan. Nah, maka setiap harinya kita harus membaca minimal 3 juz. Dan bagi kaum muslimat yang masih masa produktif, tentu di bulan Ramadan akan mengalami masa haid, sehingga kalau target 3 juz, maka membacanya harus ditambah sekitar setengah juz lagi supaya bisa selesai dalam 1 bulan. Dalam menentukan target ini, kita tidak perlu terlalu memberatkan diri, karena sebenarnya amal yang paling utama itu adalah amal yang konsisten atau yang istiqomah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Yang artinya, amal-amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang konsisten walaupun sedikit. Nah, jadi tidak perlu kita membuat target terlalu tinggi tetapi pada akhirnya tidak bisa kita selesaikan. Nah, tentu akan lebih baik kalau kita membuat target yang disesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim yang terdapat dalam juz 6 halaman 70, maksud dari hadis tersebut yaitu mampu konsisten dalam melaksanakan amal-amal tersebut tanpa merasa terbebani. Jadi di dalam hadis ini mengandung dalil atau anjuran untuk menjaga kontinuitas dalam menjalani ibadah. Nah, jangan sampai kita membuat target ibadah terlalu berat sehingga kemudian kita hanya melaksanakannya sekali-kali, setelah itu kita meninggalkannya karena kita merasa berat. Tapi yang lebih baik kita membuat target sesuai dengan kemampuan kita dan kita melaksanakannya dengan sempurna. Selanjutnya, tips yang nomor 3 yaitu menentukan waktu dan tempat pelaksanaan tilawah. Ini juga akan membantu dalam proses penyelesaian target kita. Nah, dalam setiap harinya kita harus menyediakan waktu khusus yang disesuaikan dengan kondisi kita. Dan sebaiknya waktu ini juga konsisten, karena ini juga akan membantu kita bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran. Misalnya kita tentukan 3 waktu untuk tilawah. Waktu yang pertama setelah subuh sampai waktu duha misalnya. Kemudian waktu yang kedua di siang hari setelah istirahat tidur siang, kemudian kita bangun dan berwudu, kemudian sholat zuhur dan kita
menyempatkan tilawah sesuai dengan target juz yang harus kita baca. Dan yang ketiga adalah waktu di malam hari, yaitu waktu setelah sholat tarawih atau menjelang tidur. Untuk menghindari rasa mengantuk pada saat tilawah, terkadang kita perlu mencari tempat-tempat khusus, misalnya di teras depan rumah atau bahkan di alam terbuka. Dalam proses menghatamkan Al-Quran, biasanya ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama adalah tadarus, yaitu mengaji bersama secara bergantian. Hal ini sangat diutamakan di bulan Ramadan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua adalah membaca dan menghatamkannya sendiri. Itulah 3 tips dari saya yang mungkin bisa dipraktekkan dalam upaya menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan kali ini. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan dalam menghatamkan Al-Quran, yaitu metode dalam membaca Al-Quran. Di dalam ilmu tajwid dikenal ada 4 tingkatan tilawah Al-Quran. Tingkatan yang pertama adalah tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Hal ini biasanya digunakan oleh para pemula ketika sedang mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran di hadapan seorang guru. Maka dalam metode tahqiq ini dibutuhkan tempo yang sangat lambat sekali dan dengan membaca sangat pelan sekali agar seluruh hukum-hukum dalam ilmu tajwid dapat terbaca dengan baik dan benar dan dapat diaplikasikan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah tingkatan membaca yang disebut tartil. Ini adalah tingkatan yang paling dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Kata tartila di sini oleh para ulama ditafsirkan tajwida, yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid atau sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dari segi makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, penerapan panjang pendek bacaan, gunnah, takhfif, ikhfa, izhar dan lain sebagainya harus benar-benar diperhatikan. Tartila di sini adalah cara membaca Al-Quran secara perlahan-lahan. Dan ini merupakan satu cara yang sangat baik sekali karena dengan cara tartil seseorang dapat tadabbur, yaitu dapat mentadaburi makna-makna dari lafaz-lafaz Al-Quran yang dibacanya. Kemudian cara yang ketiga adalah at-tadwir, yaitu pertengahan. Membaca Al-Quran dengan metode at-tadwir lebih cepat dari metode tartil. Nah, ini seperti biasa digunakan oleh para imam sholat. Jadi temponya lebih cepat dari tempo tartil, tetapi tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Nah, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan tentu sangat tepat jika menggunakan metode tadwir ini, agar kita bisa menyelesaikan hataman Al-Quran sesuai dengan target. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Hadar. Al-Hadar ini adalah cepat, yaitu cara membaca Al-Quran yang lebih cepat dari At-Tadwir. Ini hanya dipraktekkan oleh orang-orang yang memang sudah mahir betul dalam membaca Al-Quran, sudah sangat fasih dalam mengucapkan makharijul huruf dan sangat mahir dalam bidang tilawatil Quran. Seperti juga biasa digunakan oleh para hufazul Quran yang sudah hafalannya sangat baik dan tahqiq,
serta juga sangat fasih bacaannya. Cara yang keempat ini tidak dianjurkan bagi kalangan awam karena khawatir tidak dapat menjaga bacaan Al-Qur'annya sehingga akan mengurangi pahala membaca Al-Qur'an atau bahkan justru hanya mendapatkan dosa dalam membaca Al-Qur'an karena banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menambah semangat teman-teman untuk melanjutkan tilawah Al-Qur'an sampai khatam. Dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat Al-Qur'an sebagaimana sabda Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Semoga kita juga akan mendapatkan tatmainnul qulub, yaitu hati yang tenang, hati yang damai, sehingga kita bisa meraih hidup penuh kebahagiaan dan keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.